Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dewi Astuti, Sarjana Pendidikan CGP Angkatan 10 dari Provinsi Lampung dari SMA Negeri 2 Negeri Besar Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional modul 2.2. Untuk melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini, ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus dijawab. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Jawaban pertanyaan pemantik 1. Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional atau PSE di modul 2.2 ini, saya mengalami peningkatan dalam pengetahuan, keterampilan, serta sikap saya dalam upaya menjadi pemimpin pembelajaran. Pengetahuan tentang 5 kompetensi sosial dan emosional, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan cara pengintegrasiannya dalam kurikulum juga mulai berkembang dan sedikit demi sedikit sudah mulai diterapkan dalam pembuatan rencana pembelajaran atau RPP. Keterampilan KSE juga mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu saat pembelajaran alur merdeka pada pelatihan guru penggerak melalui SIM PKB, saat rukol, dan pembuatan rencana pembelajaran untuk persiapan menghadapi tahun ajaran baru agar dapat tercipta pembelajaran yang menyenangkan dengan lingkungan belajar yang mendukung sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar murid. Pertanyaan pemantik 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Jawaban pertanyaan pemantik 2. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE sangat erat hubungannya dengan materi-materi pembelajaran sebelumnya, seperti misalnya pada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. PSE mendukung pendidikan yang holistik, yakni bukan hanya pada pendidikan intelektual tapi juga emosional, sosial, dan karakter sesuai dengan prinsip Tutwuri Handayani. Pada modul 1.2, yakni tentang nilai dan peran guru penggerak, pembelajaran sosial dan emosional memperkuat keteladanan guru dalam sikap empati dan kepemimpinan sehingga dapat mempermudah penerapan nilai dan peran dari seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE sangat erat hubungannya dengan materi pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, di mana PSE mendukung pendidikan berkelanjutan dan inovatif dengan fokus pada pendidikan sosial emosional yang berpihak pada murid. Dalam penerapan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE dapat diterapkan dalam pembelajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum, menciptakan iklim dan budaya sekolah, serta penguatan KSE, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui keteladanan, proses belajar, kolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah, yang dalam hal ini akan sejalan dengan penerapan modul 1.4 yakni budaya positif. Modul 2.2 akan sangat mendukung isi modul 2.1 yakni tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru akan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada siswa. Pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kemudian sehingga
Pertanyaan kedua, setelah mempelajari modul ini, ternyata pertanyaan ketiga, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Tiga hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah. Kemudian pertanyaan terakhir, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid dan bagi rekan guru. Berikut jawaban dari pertanyaan lanjutan. Jawaban dari pertanyaan pertama. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran berdiferensiasi sudah cukup untuk mengkoordinir kebutuhan dan minat belajar siswa, sehingga siswa dapat berkembang maksimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Sehingga saya hanya berfokus dalam pengembangan kompetensi akademik saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berdiferensiasi belum cukup untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pendidikan harus dilakukan secara holistik, yakni bukan hanya pendidikan intelektual tetapi juga emosional dan sosial karakter. Jawaban pertanyaan selanjutnya, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, yakni well-being. Tiga hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah yang pertama, tentang kesadaran sosial dan emosional. Yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness. Dan yang ketiga, tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan di sekolah. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang pertama, bagi murid-murid saya, dalam penerapannya saya akan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian bagi rekan guru sejawat, yang akan saya lakukan adalah mengadakan diskusi rutin serta kolaborasi dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap murid. Saya juga akan berperan aktif dalam komunitas belajar dalam hal berbagi praktik baik dalam mendukung terciptanya sekolah yang ramah guru dan anak. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Sri Dewi Astuti, CGP Angkatan 10, Provinsi Lampung dari SMA Negeri 2 Negeri Besar Kabupaten Waikana, Provinsi Lampung.